Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, senang sekali saya Mardika hadir kembali di beranda YouTube Anda, dan kali ini ya aku mau smoothing rambut pakai kelapa. Nah, aku udah punya kelapa nih, kelapa. Nah, aku mau lurusnya karena kemarin beberapa hari yang lalu foto aku beredar di Facebook dan aku pakai santan kelapa untuk smoothing rambut. Tapi banyak yang nggak percaya karena katanya itu cuman foto, bisa diedit dan nggak ada buktinya. Nah, aku hari ini mau ngebuktiin langsung ya, aku smoothing rambut pakai santan kelapa, dan aku udah siapin kelapanya nih ya. Ini aku udah punya kelapa ya tentunya, dan karena cuman rambut, jenggot sama kumis ya, jadi ini aku pakai kelapa ini ya, sedikit aja ya, sedikit aja kelapanya karena kita mau ambil yang paling kentalnya aja. Dan oke, kita kasih air sedikit aja, jangan banyak-banyak ya tentunya. Oke, kita peras santannya ya, peras kelapanya seperti ini. Nah, sementara kelapanya aku mau ambil gelas dulu, oke? Oke, dan ini dia gelasnya, guys. Ya, bagi teman-teman yang ini sekedar info aja. Nah, ternyata kelapa ini mengandung minyak ya. Ya jelas dong, kan ini minyak goreng itu kan asalnya dari kelapa ya. Dan santan ini kalau dipakai di rambut itu ada gimana ya, lembab, rambutnya jadi lembab, kemudian eh, hitam juga, selain itu menyuburkan rambut. Nah, ini bagi teman-teman yang merasa rambutnya tipis, nah ini bisa dilakukan tiap hari ya tentunya, menggunakan santan kelapa. Nah, ini juga bisa dicampur dengan daun eh, daun kembang sepatu ya, aku biasa pakai juga, tapi kali ini aku cuman pakai kelapa aja. Nah, oke, sambil kita peras-peras ya kelapanya untuk menghasilkan santan yang kental. Ampas kelapanya mau aku pakaikan untuk si hitam, kucing aku ya. Oke, kita saring ya, kita saring santannya. Oke, ini ya, supaya kalian itu percaya bahwa aku tuh smoothing rambut atau sebelum mandi aku pakai santan kelapa dulu. Nah, ini supaya hasilnya maksimal, usahakan pagi banget, misalnya hari Ahad kan, misalnya sebelum beraktivitas, ada baiknya ini eh, di apa ya, dioleskan dulu di rambut ya, baru beraktivitas. Nah, kan paginya biasa beraktivitas, nah itu beraktivitas di rumah, kemudian jam 12-an itu baru dibilas. Jadi kita akan melihat hasilnya, eh, apa hasil rambut yang maksimal. Oke. Nah, kalau begitu aku mau cuci tangan dulu. Oke guys, kita lanjut lagi, dan ini santan kelapanya aku turun di sini ya, di ke wadah yang paling lebar tentunya. Oke. Nah, ini karena hari libur, bukan libur sih tapi diliburkan karena terkait dengan wabah virus corona itu, jadi kita semua berdiam di rumah aja. Nah, aku manfaatin nih rawat rambut menggunakan santan ini ya. Oke ya, jadi sebelum mulai baca bismillah dulu kali ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini langsung kita olesi di rambut ya, di sini ini. Dan tuh kan, kalian yang nggak percaya nih, aku udah buktiin nih. Oke. Oke, dan aku juga udah siapin sisir ya tentunya untuk ini. Ya, jadi nih. Jadi gagah atau ganteng itu eh apa namanya ya? Nggak harus mahal gitu. Ini juga bisa.
Tapi tahu nggak sih guys, santan ini apabila ini kan nanti aku diamkan sampai aku mandi siangnya sebelum salat duhur. Sebenarnya aku udah mandi subuh-subuh karena itu kebiasaan aku. Habis salat subuh aku mandi, sebelum salat subuh aku mandi. Nah kemudian eh, misalnya aku berangkat kerja atau berangkat ke kantor, ya aku mandi lagi gitu supaya segar. Nah karena mandi subuh itu banyak manfaatnya loh. Rasulullah itu menganjurkan sebelum salat subuh itu mandi dulu. Oke ya guys. Nah ini kalau misalnya santannya udah panas di kepala, biasanya akan reaksinya itu harum ya, harum sama kayak minyak. Kalau misalnya kita kita buat minyak dari santan kelapa itu harum. Dan ini juga sama kalau misalnya udah lama di rambut, kemudian eh, udah panas gitu, rambut itu akan kelihatan berminyak, berkilau, dan harum gitu. Oke. Nah, ini aku lakuin tiap hari karena libur ya, kita nggak beraktivitas di luar. Jadi aku pakai ini. Nah, bagi kalian yang misalnya udah masuk kantor, kalian boleh pakai 1 kali dalam seminggu, misalnya hari Ahad, ini boleh ya. Jadi ini buat menyuburkan rambut dan menghitamkan rambut. Oke. Aku pakai di seluruh rambut ya guys ini. Biasanya kalau santan segar itu misalnya dari kelapa yang baru diparut itu atau baru di pabrik itu kentalnya itu eh, banget kebangetan, oke ya. Jadi aku pakai santan. Aduh. Nah, selain aku pakai di rambut, selain santan ini aku pakai di rambut ya, aku juga pakai untuk merawat jenggot dan kumis supaya bukan tebal sih ya, supaya hitam, ya. Oke deh, supaya hitam. Oke. Jadi teman-teman yang kemarin yang nggak percaya kalau aku tuh pakai santan nih, aku udah buktikan sendiri ya bahwa aku tuh keramas pakai santan. Nah, tapi model rambut aku sekarang itu balting ya guys, seperti ini. Nah, aku ingat waktu zaman-zaman SD aku rambut aku begini loh, karena apa ya, itu zaman ala-ala Mandarin ya. Kalau anak-anak zaman sekarang mah mungkin nggak ini ya, udah nggak tahu apa itu rambut Mandarin. Nah ini rambut Mandarin waktu zaman-zamannya artis-artis dari China ya, seperti Andy Lau, Jackie Chan, Aaron Kwok, Alex Su, Nicky Wu, Jimmy Lin, dan artis-artis Cina lainnya seperti ini ya. Jadi dulu aku tuh niruin kayak rambut mereka kalau aku lihat di RCTI ya, di film-film begitu. Nah oke ya guys, rambut aku udah. Sekarang aku mau jenggot. Nah ini jenggot supaya dia juga subur, bagus ya, hitam, hitam subur. Kumis juga. Nah kalau perlu ya guys, alisnya juga boleh supaya hitam kelihatannya ya. Nah kenapa aku rawat kumis dan jenggot, karena bukan mengikuti zaman ya, tapi dari dulu aku memang suka pakai kumis, jenggot juga. Gara-gara aku nonton filmnya Jason ini rasanya aku jadi berkumis, dan sampai sekarang memang aku berkumis ya. Dan parahnya lagi sekarang ya, bukan di zamanku lagi, di zaman yang sekarang anak-anak itu memang sudah memang pakai kumis ya, suka pakai kumis. Dan memang kalau pakai kumis itu eh, seorang pria itu gagah gitu. Nah meskipun di dalam agama Islam ya harus memotong kumis gitu, jenggot dipanjangin, tapi itu kan sunnah. Kalau sunnah itu kan dilakukan eh, mendapat pahala ya, kalau tidak dilakukan tidak apa-apa. Nah misalnya aku pakai kumis ya, sebenarnya nggak boleh ya, itu sunnah, boleh ditidakkan, tapi aku suka karena memang udah
ini ya, udah dari sononya juga ayahku juga berkumis. Dan kalau aku nggak berkumis itu aku udah beda kelihatannya. Oke ya guys, sambil kita diamkan rambutnya. Nah, aku diamkan ini udah jam berapa ya? Udah jam 9. Berarti aku bilas jam 12 sebelum aku salat duhur. Ya, jadi ini rambutnya aku potong dulu. Bentar deh. Ya. Oke, jadi bagi kalian yang misalnya pingin hitamkan rambut dan nyumburin rambut, nah ini santan kelapa alternatif sangat baik buat Anda. Ini rekomen banget karena dari dulu sebelum uh, milenium, tambah milenial itu santan kelapa yang menjadi idola ya buat ini, buat suburin rambut. Nah, ini udah mengkilat banget dan apa ya namanya, maksudnya udah ke seluruh rambut udah ya. Nah, setelah ini aku baru beraktivitas karena sengaja aku lakukan di pagi hari supaya aku beraktivitas sambil mendiamkan santan kelapa ini ya di atas kepala. Sampai ke akar-akarnya. Aduh, aku bongkar lagi deh balteng. Iya balteng. Nah, jadi seperti aku bilang tadi ya guys, teman-teman kalau misalnya mau pakai ke santan kelapa ini bisa dicampur dengan daun kembang sepatu dan juga sampo, misalnya pentin yang berwarna hitam ya, pentin hitam dan panjang itu ya, hitam dan panjang itu pentin, campurin langsung ke santannya, atau bisa juga sansil kurang aring, sansil hitam ya. Oke guys, finishing. Oke, aku kembali lagi ke ini ya. Aduh, kalau udah ini aku ngepel loh, ini percikannya kemana-mana. Nah, udah satu rambut, udah satu kepala nih guys ya. Sekarang aku balteng lagi. Oke. Tapi lucu nggak sih? Ini aku balteng, kayaknya enggak deh. Aduh, udah 14 menit ya guys. Oke. Jadi kalau misalnya yang nggak coba rugi loh. Kalau misalnya mau merawat rambut. Oke, real kan kali ini, hari ini aku pakai santan. Nah, buat kalian yang udah bilang aku modus atau PHP cuman mau viral, enggak ya, ini aku udah buktikan ya bahwa aku pakai santan kelapa. Oke sahabat Ahar Merdeka, jangan lupa untuk tetap menyaksikan channel aku karena akan ada tips-tips menarik yang akan saya bagikan untuk Anda. Oke, sampai jumpa besok. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.